Pengalaman yang benar itu harus dilandasi oleh pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Shalom. Bisa lihat kiri kanannya, kasih senyum yang terbaik. Mungkin tadi waktu datang belum sempat lihat ya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di dalam beberapa minggu ini mengenai mitos rohani. Apa yang sesuatu kelihatannya benar tapi belum tentu benar atau tidak sepenuhnya benar. Sehingga kita mencoba mengajak jemaat untuk memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Melalui mitos-mitos rohani ini kita diajak memikirkan yang benar, bukan yang kelihatannya benar. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita akan mengangkat satu mitos rohani yang sering kali kita dengar terucapkan dari banyak orang Kristen atau mungkin teman-teman kita atau mungkin juga selama ini kita punya anggapan seperti demikian yang mengatakan saya bisa mengenal Tuhan cukup lewat pengalaman. Ya, pengalaman lebih penting daripada kebenaran firman Tuhan. Ya, ada banyak orang-orang Kristen menganggap seperti itu, bahkan mereka hidup dengan demikian. Maksud saya begini, misalnya kita contoh, mengatakan bahwa pengalaman itu lebih penting daripada firman Tuhan. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, firman Tuhan atau Alkitab yang kita miliki, pada waktu pertama kita percaya Tuhan mungkin kita begitu mencintai firman Tuhan. Seiring dengan waktu perjalanan iman kita mungkin sudah puluhan tahun kita jadi orang Kristen, saya tidak tahu apakah kecintaan kita akan firman Tuhan itu tetap sama atau tidak. Atau orang pakai si contoh, waktu kita pertama kali menikah, kita dengan pasangan kita mungkin begitu mesra, begitu hangat dan seterusnya. Tetapi seiring waktu berjalan, dalam perjalanan iman kita, apakah kecintaan kita akan firman Tuhan itu tetap sama? Seharusnya secara teori kita tahu, kita makin mencintai Tuhan, makin mencintai firman-Nya. Tapi dalam realita berjalan apa Bapak Ibu? Seringkali firman Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu menarik hati kita. Firman Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang begitu penting dan urgen di dalam hidup kita. Bahkan saya mau mengatakan Bapak Ibu, ada banyak gereja-gereja Tuhan hari ini mungkin telah menyelewengkan kebenaran Tuhan. Kenapa Bapak Ibu? Ya ini mungkin seperti ini. Ada banyak orang Kristen punya pemahaman mengenal Tuhan lewat pengalaman itu udah cukup. Ya, sebagai orang Kristen yang penting saya sudah merasakan hadirat Tuhan. Ya, sehingga dikatakan ada orang-orang tertentu menganggap kok kayaknya gerejamu tidak ada hadirat Tuhan. Ada juga kita mendengar orang yang berkata, kok gerejamu? Ya, sebagai orang berkata sepertinya tidak ada Roh Kudus. Tidak ada semangat, tidak ada spirit. Nah, Bapak Ibu, kenapa tadi saya suruh Bapak Ibu melihat terus memberi senyum, memberi respon? Ya, saya tadi dalam ibadah saya seringkali kalau duduk di depan saya sering menoleh ke belakang. Saya melihat. Bapak Ibu, katanya menurut firman Tuhan Mazmur 84, datang ke rumah Tuhan itu jauh lebih berharga daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kalau kesempatan itu begitu berharga dan bernilai, bagaimana sikap kita dalam beribadah? WL-nya nyanyi sampai begitu semangat, tapi saya menoleh ke belakang. Yang lain nyanyinya biasa-biasa aja. No expression, tidak ada ekspresi. Katanya ke rumah Tuhan itu jauh lebih berharga daripada di tempat yang lain. Tapi kita sudah ada di rumah Tuhan, hati kita sama aja dengan tidak ada di rumah Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya melihat bahwa seringkali banyak orang mengatakan bahwa yang penting kita sudah merasakan hadirat Tuhan, saya tidak perlu belajar teologi. Makanya tidak heran banyak orang Kristen tidak suka baca dan tidak mau mempelajari Alkitab dengan baik. Seringkali banyak orang Kristen berpikir itu tugasnya hamba Tuhan, itu tugasnya aktivis gereja. Bahkan sebagai aktivis gereja juga kalau kita mau jujur, kita melayani begitu banyak, tapi kita seringkali tidak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Saya bersyukur tahun ini saya sudah 26 tahun pelayanan. Tapi saya terus berdoa minta hikmat Tuhan menolong saya punya hati yang haus untuk terus belajar firman Tuhan. Kadang-kadang sadar atau tidak, kalau kita sudah menekuni, menggeluti satu bidang begitu lama, kadang-kadang membuat kita lebih mengandalkan pengalaman daripada mengandalkan Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu?
Kalau kita mau jujur, kita sudah spesifik di satu bidang, kita kerja sudah lama, kadang-kadang menghadapi problem dan masalah, jarang sekali kita mau berdoa, jarang sekali kita minta Tuhan. Kita lebih sering mengandalkan pengalaman kita. Bahkan di dalam mengelola gereja pun seringkali ada banyak gereja lebih melihat kepada pengalaman atau apa kata dunia daripada apa yang seharusnya Tuhan mau gerejanya untuk lakukan. Kalau kita mau jujur dalam kita raker dan sebagainya, berapa banyak waktu yang kita gunakan mencari kehendak Tuhan dibanding kita lihat, gereja itu bikin apa? Oh sekarang lagi tren apa? Betul nggak Bapak Ibu? Atau saya mempersiapkan bagian ini, saya sebagai pemimpin gereja saya juga belajar. Saya juga harus diingatkan berapa banyak waktu kita gunakan untuk cari kehendak Tuhan daripada kita mengandalkan yang lain. Nah, khotbah hari ini mau mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan mitos ini. Nah, dengan tema menurut Bapak Ibu kita perenungkan sejenak, mengalami Tuhan atau mengenal Tuhan, mana yang lebih penting? Tentunya nanti kita jawab ya setelah ini. Bapak Ibu, ya banyak orang Kristen terjebak pada pemikiran tadi saya sudah katakan, bisa mengenal Tuhan cukup lewat pengalaman pribadi, pengalaman lebih penting daripada firman, sehingga seringkali banyak orang mengatakan pengalaman saya lebih nyata daripada hanya sekedar teori di dalam Alkitab. Dengan pemikiran yang seperti itu banyak orang Kristen terjebak ke dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama mengatakan tidak perlu belajar, yang penting mengejar pengalaman, yang penting perasaan kita, ya. Mereka ingin selalu merasa merinding di dalam setiap ibadah. Kalau dia tidak merinding berarti Tuhan tidak hadir. Oh, seringkali kita mengukur kehadiran Tuhan dari kita merinding atau tidak. Betul nggak Bapak Ibu? Atau bahasa sederhananya, seringkali kita merasa kita hadir dalam kebaktian tidak dapat berkat, berarti dia yang masalah, saya tidak masalah. Padahal belum tentu. Yesaya 55 bilang apa? Firman Tuhan disampaikan pengkhotbahnya sebagaimana sederhana, begitu lemah dan tidak berdaya. Tapi firman Tuhan itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Artinya waktu firman Tuhan diberitakan, seringkali masalahnya mungkin kita tidak siap. Dan seringkali saya sedikit guyon mengatakan kita waktu dengar firman, kita selalu melihat firman Tuhan itu bukan cermin, tapi kaca spion. Cocok untuk dia, cocok untuk istriku, cocok untuk suamiku, cocok untuk anakku. Bukan untuk kita. Nah Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ekstrim yang pertama ini juga begitu mengandalkan mujizat, begitu berdoa langsung dijawab, itu baru Tuhan yang top tier, ya. Sehingga tapi di satu sisi mereka jarang membaca Alkitab. Akibatnya apa Bapak Ibu? Seorang teolog mengatakan karena banyak orang Kristen lebih mengejar pengalaman dibanding pengajaran firman Tuhan, sehingga dalam hidup mereka dikatakan, kalau dulu ya, mungkin terakhir-terakhir ini tidak lagi, namanya hujan debu. Atau mungkin sebagian kita masih bawa Alkitab manual. Apa maksudnya hujan debu? Pulang gereja Alkitab disimpan di ruang tamu. Puji Tuhan kalau ruang tamunya tertutup, kalau terbuka, bayangkan setengah jam aja debunya begitu banyak. Nanti Alkitabnya diambil kembali pada hari Minggu sebelum ke gereja. Kalau tidak nanti ketemu Pak Alex. Tapi sekarang juga enggak ya. Kalau dulu saya ingat waktu saya masih gereja lama ya. Kita kalau ke gereja enggak bawa Alkitab pasti ditanyain. Sekarang mungkin kita sungkan karena mungkin orang Alkitabnya lebih banyak di handphone. Tapi kalau orang yang masih pakai Alkitab manual, pada hari Minggu semua keluarin. Bayangkan seluruh dunia punya orang Kristen mengambil Alkitab kemudian apa? Mengebas. Nah itu katanya hujan debu. Karena banyak orang Kristen tidak lagi membaca Alkitab dengan rutin. Sekalipun seringkali kita sadar dan tahu bahwa Alkitab itu penting, tapi berapa banyak kita membuka Alkitab. Dan saya teringat satu pembicara di retreat hamba Tuhan. Dia bukan hanya berbicara tentang Alkitab ini, tentang hujan debu, tapi bertanya kepada para hamba Tuhan yang hadir. Firman Tuhan ini berapa besar pengaruhnya dalam hidup kalian sebagai pengkhotbah. Karena kita kadang-kadang jujur harus mengakui, kita gampang ngomong, tapi kita sulit sekali untuk melakukannya. Betul?
Nah, sehingga dikatakan Bapak Ibu, di tengah-tengah orang Kristen dia katakan bukan hanya hujan debu, tapi terjadi apa yang namanya mayat hidup di tengah-tengah gereja. Saya kaget membaca kalimat itu, saya meneruskan ternyata maksudnya apa. Banyak orang Kristen hari ini mencukupkan dirinya secara fisik, makanan yang bergizi begitu baik untuk membenahi hanya jasmani, penampilan fisik. Tapi berapa banyak orang Kristen memberi makan rohaninya? Makanan rohani kita adalah firman Tuhan. Dia katakan banyak orang Kristen menyanyi memuji Tuhan, bahkan melayani Tuhan, tetapi rohani mereka tidak pernah diberi makan, sehingga itu adalah mayat hidup. Secara fisik dia hidup, tetapi sebenarnya rohaninya mati. Karena tidak pernah diberi makan makanan rohani. Dia hanya mempedulikan penampilan fisik, kehidupan fisik, tanpa peduli dengan kehidupan spiritualitasnya, rohaninya. Sehingga tidak heran Bapak Ibu, begitu ada ajaran-ajaran yang menyimpang tidak pernah tahu karena tidak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Ada teolog yang lain mengatakan hari ini banyak manusia memang hatinya besar, tapi pikirannya kecil, maksudnya otaknya kecil. Dalam pengertian begini Bapak Ibu, kita hanya mau pengalaman tapi kita tidak pernah mau belajar. Banyak orang Kristen menjadi murid Kristus katanya, tapi tidak pernah mau belajar menjadi murid. Kita lebih senang dengan mentalitas anak. Anak mau apa, orang tua kasih. Kita tidak mau menjadi murid Kristus yang belajar makin dewasa. Sehingga tidak heran banyak orang ikut Tuhan makin lama tapi tidak dewasa secara rohani karena tidak pernah baca firman Tuhan. Satu tantangan bagi kita hari ini. Di mana Alkitab saudara hari ini? Jangan bilang saya lagi pegang, saya tahu Ji. Tapi saya mau tanya, berapa besar pengaruh Alkitab ini dalam hidup kita? Bagaimana bisa berpengaruh kalau kita tidak pernah buka? Bagaimana bisa berpengaruh kalau kita tidak pernah baca? Yang kita dengar belum tentu. Kalau kita ingat di dalam Kisah Para Rasul tentang jemaat Berea, dia tidak sembarang dengar khotbah. Hari ini Bapak Ibu banyak kita dengar sedikit. Wah, ini luar biasa, ini luar biasa. Tapi yang pertanyaan penting adalah apakah itu sesuai firman Tuhan atau tidak? Maaf kata hari ini banyak juga hamba-hamba Tuhan termasuk saya menjadi tanda awas. Jangan sampai kita baca firman Tuhan hanya untuk persiapan khotbah. Berhenti di sana, tidak boleh Bapak Ibu. Saya juga diingatkan. Berapa besar pengaruh firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Banyak di antara kita melayani Tuhan, tapi kita tidak pernah mengisi kerohanian kita. Katanya di banyak gereja mengalami banyak pelayan-pelayan Tuhan mengalami burnout. Kenapa Bapak Ibu? Salah satu sebab terbesar adalah mungkin sekali kita tidak lagi membaca firman Tuhan. Ekstrim yang kedua terjadi adalah banyak orang hanya mengejar pengetahuan. Ya, dikatakan hafal ayat, tahu teologi ini, teolog ini, tapi hidupnya dingin dan tidak pernah merasakan kuasa Tuhan secara nyata. Karena apa? Semua harus lewat logika. Tuhan memperhadapkan kita dengan seseorang yang memang butuh kita tolong, tapi kita pakai secara logika. Kan Tuhan mendengar doa semua orang, biarkan nanti Tuhan dia mengalami Tuhan dengan apa yang dia alami. Padahal mungkin Tuhan menggerakkan kita. Saudara, menarik sekali kalau kita lihat bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Kalau kita baca di dalam Matius pasal yang ke-7 tentang khotbah yang di bukit, kesan pendengar pada waktu itu mengatakan begitu luar biasa pengajarannya. Tapi jangan lupa di dalam Matius 9 kita mendapati juga Yesus memiliki hati belas kasihan yang luar biasa. Berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, melihat, mengamati kehidupan masyarakat pada waktu itu. Kemudian ada kalimat yang mengatakan melihat semuanya itu. Saudara, menarik sekali kalau Alkitab dalam bahasa aslinya melihat bukan sekedar melihat. Dan ada satu namanya bahasanya horao, melihat sampai kedalaman hati. Luar biasa. Melihat bukan dengan mata ujung mata, tapi melihat dengan teliti, melihat dengan cermat, melihat dengan penuh belas kasihan.
Saudara, hari ini di tengah-tengah orang Kristen ada banyak orang yang begitu menguasai teologi, tapi sayang hati mereka itu kecil sekali. Ya, seorang teolog mengatakan, membandingkan orang yang belajar otaknya makin besar, tapi sayang hatinya kecil. Karena semua harus lewat logika, dia tidak lagi mengandalkan perasaan. Demikian juga kalau kita lihat di dalam kekristenan, ya, hari ini dua kecenderungan yang terjadi. Ada gereja-gereja tertentu mengajarkan doktrin begitu kuat, tapi fellowship di gereja itu begitu jarang sekali. Bahkan beberapa teman dalam pengalaman pelayanan, mereka pernah sharing. Saya tahu mereka adalah orang-orang yang menguasai doktrin begitu luar biasa. Dia katakan kepada saya, Lex, jujur saya merasa kering. Betul saya menguasai doktrin, tapi kering. Jadi maksud saya begini, ada orang yang terlalu memperhatikan otaknya diisi besar-besar, tapi hatinya kering, hatinya kecil. Jadi seharusnya kalau kita belajar dari bagian ini harus ada keseimbangan. Kalau kita hanya mengisi otak kita lama-lama, mengiring Tuhan, melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu hanya sebagai satu rutinitas, formalitas. Tapi kita tidak pernah menikmati. Makanya kalau kita lihat di gereja kita berupaya. Di satu sisi kita mempertahankan mimbar dengan baik, tapi di sisi lain kita juga belajar mengajak jemaat untuk ekspresif, mengalami kasih Tuhan, bukan hanya isi otaknya, tapi juga isi hatinya. Yang kita coba selalu gaungkan, bagaimana kita juga terlibat bukan hanya hari Minggu, tapi masuklah dalam persekutuan-persekutuan kategorial yang sedang dibentuk untuk membawa kita juga melatih hati kita. Tadi WL mengingatkan kepada kita selalu egois, tidak pernah perhatiin orang. Nah, kenapa saya juga seringkali dorong Bapak Ibu datang lebih awal, pulang lebih akhir, supaya kita belajar bagaimana menata hati kita, peduli sama orang, jangan hanya lihat dirimu sendiri. Kira-kira begitu. Ada komisi supaya kita belajar bersama-sama dan juga belajar mempraktekkan firman Tuhan itu. Kita mengalami sama-sama kehadiran Tuhan di tengah-tengah komunitas kita. Bahkan gereja saat ini sedang mencoba memikirkan, ya, bagaimana kita membentuk kelompok-kelompok pemuritan. Doakan untuk hal ini. Sebagian tim sudah merancangkan bagaimana kita akan rindu setiap kita sebagai anak-anak Tuhan masuk dalam kelompok pemuridan sebagai murid Kristus, dimuridkan bersama-sama. Ya, kita rindu Kisah Rasul pasal 2 itu bukan sekedar teori atau peristiwa masa lalu, tapi kisah para rasul, cara hidup jemaat mula-mula itu menjadi murid Kristus boleh juga menjadi nyata dan realita di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita kembali ke pertanyaan yang tadi. Benarkah pengalaman rohani itu terpisah dari pengenalan akan kebenaran firman Tuhan? Mana yang lebih penting, mengenal atau mengalami Tuhan? Tentu dari penjelasan ini kita semua sepakat bahwa dua-duanya penting. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa kita harus waspada terhadap mitos rohani yang menekankan salah satunya pengalaman atau pemahaman, tetapi dua-duanya penting, ya. Alkitab tidak pernah memisahkan antara pengalaman batin atau rohani dengan pengenalan akan kebenaran. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes pasal 4 dan 24, hendaklah engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tak bisa dipisahin. Ya, oke. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh memisahkan pengalaman rohani dengan pengenalan akan kebenaran Alkitab? Yang pertama, karena pengalaman tanpa kebenaran itu sangat berbahaya. Betul nggak? Nah, dikasih contoh begini Bapak Ibu. Suatu hari kita misalnya ya pernah tentang persahabatan ya. Kita punya teman lewat IG atau Facebook, kita kenal mungkin sudah 10 tahun tapi tidak pernah ketemu. Saudara, dengan banyaknya berinteraksi lewat medsos itu kita tahu dia lahir kapan, kesukaannya apa, makanannya, karena sering dia posting. Tapi Bapak Ibu tidak pernah ketemu. Betul tidak? Suatu hari setelah 10 tahun saudara ketemu, enak gak rasanya? Kagok ya. Karena selama ini hanya lewat chat, lewat apa, tapi waktu ketemu kagok. Mana yang lebih penting? Pengalaman atau pengenalan?
Nah, pengalaman itu kamu tahu tentang dia, pengenalan kamu ketemu dia, pengalaman ketemu dia. Tentunya kalau kita lihat dari kisah ini dua-duanya penting. Saudara bisa bayangkan kalau kita kenal orang, tahu banyak hal tentang tapi tidak pernah berelasi, waktu kita berelasi jadi kaku, jadi dingin. Sama dengan anak-anak Tuhan. Kalau kita banyak tahu tapi kita tidak pernah berelasi pribadi dengan Tuhan, membiarkan dia mengenal kita dan kita mengenal dia, ada relasi dua arah, kita akan rasa kering. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita dikatakan tidak punya pengenalan kepada dia, tiba-tiba ketemu seseorang yang kita tidak kenal, dia peluk kita, bagaimana rasanya? Kita tidak tahu, bahaya, bisa jadi tersesat. Nah, oleh sebab itu kita diingatkan pengalaman dan kebenaran itu penting. Nah, kenapa kita tidak boleh percaya kepada pengalaman tanpa kebenaran? Nah, kita lihat sama-sama. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 9. 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati sudah membatu, siapa yang dapat mengetahuinya? Bapak Ibu, ayat firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa pengalaman atau perasaan itu bersifat subjektif dan perasaan khususnya itu mudah menipu. Oleh sebab itu, jangan jadikan pengalaman pribadi atau perasaan pribadi menjadi dasar. Tapi seharusnya di dalam pengalaman kita dan perasaan pribadi harus tunduk kepada otoritas firman Tuhan. Nah, karena apa Bapak Ibu? Perasaan bisa sekali berubah-berubah. Ya, kalau kita melandaskan iman kita dengan perasaan, sudah bayangkan kalau doa kita didengar kita rasa senang. Kalau doa tidak didengar, kacau. Ya, katanya jika iman didasarkan pada pengalaman atau perasaan, iman kita itu akan naik turun seperti roller coaster. Teman-teman ada, Bapak Ibu ada yang tahu roller coaster atau pernah naik tiba-tiba turun gini ya. Kita akan mengalami seperti itu. Namun Bapak Ibu, perasaan kita itu juga seringkali bisa menipu. Seringkali banyak orang bilang, kok rasa-rasanya Tuhan mau saya pisah sama dia. Suatu hari ada seorang pasang suami istri datang kepada saya. Kok kayaknya Tuhan suruh saya pisah sama dia. Saya bilang, Tuhan yang mana suruh kamu pisah sama dia? Betul enggak? Jelas sekali loh lewat mimpi. Iya mimpi, siapa yang mimpi? Kamu bikin sendiri atau siapa Bapak Ibu? Seringkali kalau kita terlalu mengandalkan perasaan saja tanpa melibatkan kebenaran Tuhan, bahaya sekali Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu diingatkan kembali, setiap pengalaman pribadi harus tunduk di bawah otoritas firman. Jangan jadikan merinding atau menangis sebagai standar kedekatan kita dengan Tuhan. Enggak. Standar kedekatan kita dengan Tuhan adalah di sini dikatakan ketaatan pada kebenaran Tuhan atau firman Tuhan. Bapak Ibu, colek kiri kanannya, katakan kepada mereka, perasaan bisa berbohong, tapi firman Tuhan tetap selamanya. Silakan. Ya, ingatkan kita masing-masing ya, perasaan bisa berbohong, tapi firman Tuhan tetap kekal selamanya. Satu pertanyaan reflektif bagi kita selama ini Bapak Ibu. Apakah selama ini waktu kita menyembah Tuhan yang kita kenal di gereja atau dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, apakah betul-betul kita menyembah Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau hanya sesuai perasaan kita? Ya, itu satu reflektif bagi kita. Selanjutnya yang kedua, kenapa pengalaman rohani tidak boleh dipisahkan dari kebenaran firman Tuhan? Karena kita diingatkan mengenal Tuhan adalah proses seumur hidup. Bukan satu jangka waktu. Bukan Tuhan yang dulu saya kenal sekarang tidak lagi, tidak. J.I. Packer seorang teolog mengatakan kita mengenal Tuhan seperti kita sedang berjalan di satu pulau yang namanya kita mengenal Tuhan. Waktu kita datang ke tempat itu kita mungkin masih mengenal sedikit. Seiring dengan waktu pengenalan kita makin lama makin meluas. Saya kasih contoh sederhana. Kita misalnya orang Makassar. Apakah semua jalan di kota Makassar ini kita lewati? Kita ke gereja Banda mungkin hanya lewat Irian. Atau sebagian mungkin lewat Buru. Tapi Buru melanggar sedikit, jangan ya. Lewat Irian. Mungkin juga lewat Banda. Tapi Banda juga susah. Kita pernah tahu lewat jalan lorong ini di sini? Mungkin enggak.
Nah sama begitu Bapak Ibu, waktu kita mengenal Tuhan mungkin kita kenal hanya tahu sedikit. Seiring dengan waktu bagaimana Tuhan mengajak kita mengelilingi perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Kita bisa melihat, mengenal makin banyak tentang Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami kesuksesan. Kita diingatkan Dia adalah Allah yang memberi kemenangan. Tapi di sisi lain jangan lupa kadang-kadang Tuhan juga mengizinkan kita mengalami penderitaan. Kalau kita baca Filipi pasal 3 ayat 10, Paulus di sana bilang yang ku kehendaki mengenal Dia melalui kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Bapak Ibu ingat Ayub, seorang yang begitu menderita di dunia ini walaupun dia begitu saleh. Tapi menarik sekali di pasal 42 Ayub mengungkapkan satu kalimat. Dulu lewat orang lain saya tahu itu siapa Tuhan. Tapi telah mengalami pengalaman yang Ayub alami. Ya, mulai pasal 2 itu bukan pengalaman yang mudah. Sampai pada akhirnya di pasal 40 dia bilang, 42, dulu saya kenal Tuhan lewat orang ngomong apa. Tapi hari ini saya mengalami Tuhan justru di tengah-tengah penderitaan yang Ayub alami. Bapak Ibu, mengenal Tuhan adalah proses seumur hidup. Makanya Hosea 6 ayat 3a mengatakan mari kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kemudian Filipi 3 ayat 10 yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Bapak Ibu, apa arti mengenal mengenal yang dipakai dalam bagian ini? Oke. Mengenal dalam bahasa Ibrani yang dipakai di dalam Hosea ini adalah pakai kata yada. Yaitu menunjukkan satu keintiman yang mendalam atau relasi yang mendalam seperti suami dan istri mengenal. Ya, mungkin waktu menikah pertama kita hanya tahu ada yang sempat pacaran lama pun tidak menjamin kita bisa saling mengenal. Kalau tidak ada keterbukaan, tidak ada dan sebagainya, kita mengenal itu artinya apa? Seperti suami istri, tidak ada sesuatu pun yang ditutup-tutupin kita dengan Tuhan. Kira-kira begitu. Bukan sekedar tahu data, tapi tahu ada kedekatan hati. Ya. Kemudian yang di dalam Filipi juga dipakai kata ginosko, bukan oida. Kalau ginosko itu pengenalan yang lahir dari hubungan personal yang terus menerus. Tapi kalau oida itu hanya pengenalan atau pengetahuan berdasarkan akademis. Yang menarik sekali di sini Paulus pada waktu dia mengungkapkan ini, kita tahu Paulus adalah seorang yang punya pemahaman teologi yang begitu luar biasa. Oida, tapi dia tidak menuntut itu. Bukan itu yang menjadi kerinduan seumur hidupnya. Tapi yang menjadi kerinduan Paulus seumur hidupnya adalah ginosko, yaitu pengenalan yang lahir dari hubungan personal yang intim, yang akrab dengan Tuhan terus menerus. Seperti perangko dengan amplop, bisa nempel. Kalau saya pakai gambaran seperti telinga dengan mulut. Begitu mulut ngomong, telinga dengar. Jadi ada kedekatan, kira-kira begitu. Nah di sini Bapak Ibu kita diingatkan bahwa mengenal Tuhan adalah sesuatu sepanjang umur hidup kita. Bukan sewaktu-waktu. Karena itu Bapak Ibu jangan berhenti belajar firman Tuhan. Meskipun kita sudah lama jadi orang Kristen. Saudara, kalau saya baca tentang bagaimana orang punya kerinduan akan firman Tuhan, khususnya pendiri sekolah kami STT Saat, Pendeta Andrew G. Menarik sekali Bapak Ibu. Di akhir hidupnya ada satu autobiografi yang dia tulis. Dia bilang, Kansiecu, puji Tuhan. Hari ini dia sudah baca Alkitab 100 kali. Dari perjanjian lama, kejadian sampai wahyu. Saudara, kalau saya hitung-hitung, umurnya waktu dia meninggal tidak sampai 100 tahun. 80 sekian. Dia sudah baca Alkitab 100 kali. Tentunya bagi dia baca bukan sekedar baca. Saya coba hitung-hitung dengan diri saya. Sampai hari ini saya baru 5 kali. Baru 5 kali. Kira-kira untuk capai dia itu berapa kali? Tapi saya selalu juga diingatkan. Bukan hanya belajar, bukan hanya baca, tapi berapa firman Tuhan itu mempengaruhi hidup kita. Belajar firman Tuhan, tidak bosan-bosannya.
Meskipun kita sudah lama jadi Kristen, kita tetap harus belajar firman Tuhan. Karena tatkala kita berhenti belajar firman Tuhan, di sini kita diingatkan satu tanda awas. Jangan-jangan kita tidak lagi menyembah Allah sesuai dengan Alkitab, tapi kita sedang menyembah Tuhan dalam tanda kutip berhala yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri. Yaitu apa? Tuhan yang sesuai dengan selera kita. Tuhan yang sesuai dengan maunya kita, bukan maunya Tuhan. Kita lagi hidup menurut maunya kita, bukan lagi maunya Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan. Oleh sebab itu jangan berhenti belajar firman Tuhan. Kemudian kita diingatkan satu kutipan, kita tidak bisa mencintai Tuhan yang tidak kita kenal, dan kita tidak bisa mengenal Tuhan tanpa merenungkan firman-Nya. Sekali lagi Bapak Ibu, di mana Alkitab saudara hari ini? Apakah kita menjadi orang Kristen yang hanya ada dua ekstrim ini, mengisi pikiran kita, otaknya jadi besar tapi hatinya kecil? Ataukah kita hanya mau mengandalkan pengalaman, kita punya hati mungkin gede tapi tidak ada pikiran sehingga kita gampang terombang-ambing? Seharusnya yang Tuhan rindu kita memiliki hati dan pikiran seperti Kristus. Amin. Oke. Kenapa pengalaman tidak boleh dipisahkan dari kebenaran firman Tuhan? Yang ketiga, yang terakhir, karena pengalaman yang benar itu harus dilandasi oleh pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini mengingatkan kepada kita, iman bukan sekedar teori, bukan sekedar perpustakaan berjalan yang tahu ini, tetapi iman yang hidup adalah iman yang melakukan apa? Terjadi saat kita menghidupi kebenaran itu dalam keseharian kita. Contoh, Tuhan mau kita mengampuni orang. Kapan kita bisa betul-betul mengalami pengampunan Tuhan dengan real dan nyata dalam hidup kita? Yaitu tatkala kita belajar mengampuni orang. Amin. Kita lebih mengalami Tuhan, mengerti, memahami apa artinya diampuni pada saat kita belajar mengampuni orang lain. Jadi pengalaman terjadi akan Tuhan terjadi saat kita menghidupi kebenarannya dalam kehidupan keseharian kita. Mengalami Tuhan dan mengenal Tuhan, ingat, bukanlah pilihan, melainkan satu kesatuan. Jadi kalau bahasa sederhananya, seharusnya kita jadi orang Kristen dalam perjalanan iman kita, selain pikiran kita makin dipenuhi, harusnya hati kita juga. Nah, gereja mencoba, tadi saya sudah katakan, bagaimana menyeimbangkan dua hal ini. Ada komisi, dan kita mulai lebih, ada yang punya kerinduan yang lebih dalam, kita buka kelas grow untuk memperlengkapi kita, supaya kita juga bisa menolong teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita. Memberikan dorongan bagi kita untuk semangat kembali belajar firman Tuhan. Dan kita lagi mempersiapkan bukan hanya mengisi hati, mengisi pikiran kita, mengisi hati kita juga dengan cara apa yang lebih kecil. Mungkin lewat komisi, terlalu banyak orang. Nah, lewat kelompok-kelompok pemuridan yang sedang dirancangkan gereja, itu boleh membawa kita bagaimana kita mempraktekkan kebenaran Tuhan itu di dalam relasi kita dengan sesama. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai aplikasi praktis dari apa yang kita sudah belajar hari ini, yang pertama, ingat, ujilah selalu setiap bisikan hati atau pengalaman kita dengan ayat firman Tuhan. Betul enggak? Ya, banyak hari ini orang sering sebar-sebarkan pengalaman-pengalaman. Betul, pengalaman itu penting, tapi itu bukan standar kebenaran. Pengalaman, perasaan itu sangat subjektif dan gampang menipu. Tapi firman Tuhan tetap selamanya. Yang kedua, Bapak Ibu, mari kita luangkan waktu untuk studi Alkitab yang disiplin, bukan hanya saat butuh motivasi. Saya mengajak kita semua, mari kita kembali saat teduh dengan teratur. Biar itu kembali memberi charge dan energi bagi kita untuk menjalani hidup kita di dunia ini. Dalam perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan, kita membutuhkan firman Tuhan yang boleh menyegarkan, menguatkan.
ya, menjadi kekuatan bagi kita. Dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu, hari ini ada banyak orang di sekeliling kita yang membutuhkan kekuatan dari firman Tuhan melalui kehidupan kita. Banyak orang stres, ya, banyak orang mengalami banyak tekanan hidup, dan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita dan mereka untuk menghadapi itu semuanya. Dan yang terakhir, jadikan ketaatan sebagai bentuk tertinggi. Ketaatan akan firman Tuhan dalam bentuk tertinggi dari kita mengalami Tuhan. Kita berjalan bersama, ya, melalui kelas pemuritan, melalui pemuritan yang akan dilakukan di dalam gereja ini. Kita mengalami Tuhan, kita makin mengenal Tuhan, dan kita makin mengalami Tuhan di dalam bentuk ketaatan kita akan firman-Nya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Ingatlah, pengalaman tanpa firman adalah buta dan menyesatkan. Firman tanpa pengalaman adalah dingin dan kaku. Kenalilah firman-Nya, maka engkau akan mengalami kuasa-Nya secara benar dan luar biasa dalam hidup kita. Sebagai pertanyaan refleksi mengakhiri khotbah ini, Bapak Ibu, mari kita renungkan kembali, manakah yang menjadi hakim atau tolak ukur tertinggi dalam hidup kita hari ini? Kebenaran Tuhan yang tetap atau perasaan kita yang selalu berubah-ubah? Waktu kita mengambil keputusan, waktu kita memikirkan satu hal, planning, perencanaan kita, apakah kita lebih mengandalkan pengalaman atau perasaan kita, atau apa menurut Tuhan, apa kata Tuhan di dalam keputusan yang kita ambil? Dan yang kedua, pertanyaan reflektif bagi kita, jika pengenalan akan Tuhan hanya berhenti pada yang kita ketahui beberapa tahun lalu, apakah kita sedang menyembah Tuhan yang hidup atau sekedar menyembah kenangan masa lalu? Mari kita diingatkan, mengenal Tuhan seumur hidup, tidak ada batas waktu. Biarlah itu juga boleh mendorong kita kembali gairah dalam mencintai firman Tuhan dan mempelajari firman Tuhan. Sehingga hidup kita boleh mengalami Tuhan dan juga mengenal Tuhan makin hari makin dalam. Selamat menjalani perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.